Halo Sobat Barco, kembali lagi kita di Art of Healthy Cooking bersama minyak kelapa Barco dan saya Chef Vincent Sengker. Kali ini saya mau share resep yaitu fried crystal dumpling. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Untuk bahan-bahannya di sini kita untuk fillingnya kita akan buat dari pepaya sayur ya. Di sini kita gunakan pepaya sayur yang sudah dikupas, buang biji, kemudian kita parut ya. Dan kita ada garam nanti untuk kita melemaskan pepayanya. Lalu untuk bahan bumbunya kita di sini ada bawang merah, bawang putih, kaldu jamur, merica putih, gula, kemudian ada ebi kering dan daun bawang. Dan untuk bahan daripada dumplingnya, di sini kita akan buat dumplingnya. Di sini kita gunakan tapioka, tepung tapioka, kemudian ada tepung terigu, dan kemudian kita beri seasoning juga kaldu jamur, bawang putih cincang, dan garam. Nanti kita akan tambahkan dengan air panas. Untuk dippingnya kita akan gunakan chili, yaitu cabai merah yang sudah buang biji, kemudian cabai rawit, bawang putih, cuka, garam, gula, dan air. Dan tentunya kita gunakan minyak kelapa Barco, minyak kelapa pilihan dengan kelapa asli yang di sini kita akan gunakan untuk menumis dan juga untuk menggoreng crystal dumpling kita kali ini. Pertama-tama kita parut dulu untuk pepaya sayur ya. Jadi ini udah pepaya mengkal. Nah, di sini kita nanti juga sebenarnya sayuran bisa digunakan atau menggunakan berbagai macam sayuran seperti wortel, lobak ya, jamur. Ini segala macam sayuran bisa kita tambahkan di adonan filling ini. Tapi kali ini saya akan buat itu dengan menggunakan pepaya muda dan ebi. Setelah jadi kita parut, kemudian kita berikan sedikit ya, garam ini untuk supaya mengeluarkan airnya dan juga melemaskan papayanya ya, atau pepayanya mudanya ini. Oke, kita diamkan dulu dan sekarang kita cincang bawang merah dan bawang putihnya. Nah, sekarang kita cincang kasar untuk ebinya ya. Kalau kalian ingin menjadinya sebuah vegetarian dish, jadi tidak perlu menambahkan ebi. Tapi kalau ada yang mau menambahkan yang lain, misalnya ayam ataupun ya daging sapi ya. Tapi sini paling cocok adalah kalau nggak ayam atau ebi, atau kita juga bisa menggunakan terasi ya kalau memang kita tidak mempunyai ebi. Ini kalau bisa lihat ya, ini kita yang udah ditambahkan dengan garam, jadi ini kita akan biar lebih kering ya, karena kita akan isi dumpling, takutnya kalau terlalu basah nanti dia bisa sobek. Kita masukkan minyak kelapa Barco-nya sekitar 2 sendok makan, dan kita masukkan dulu ebinya. Lalu kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Sampai dia harum ya, setelah 2-3 menit dan kita masukkan pepaya mudanya, kita berikan kaldu jamur, merica putih, garam. Sampai semua tercampur rata, lalu kita masukkan daun bawang dan kita koreksi rasa. Hati-hati dengan garam juga, karena kita sudah tadi memasukkan garam tadi ya di awal, untuk supaya pepaya mudanya lebih lembut ya, tidak kaku ya. Kalau misalnya kita masukkan daun bawang, ini agak diratakan saja ya untuk bumbunya ya. Kita dinginkan untuk nanti kita akan isi ya. Oke, sekarang kita akan buat untuk dumplingnya ya. Di sini kita ada tepung terigu. Ini kita masukkan, kita siapkan air mendidih, kita berikan garam dan kaldu jamur ya. Ini kita campur aja dulu, aduk. Dan untuk airnya kita harus gunakan air mendidih ya, pada saat nanti kita memasak adonan tepung terigunya ya. Tepung tapioka kita siapkan untuk nanti setelah agak dingin baru kita masukkan. Oke, sekarang kita masukkan perlahan ya.
Ya, sembari diaduk adonannya. Kemudian masukkan lagi. Kita masukkan yang terakhir. Ya, aduk rata ya. Kita bisa masukkan bawang putihnya. Lalu kita aduk. Ini kita aduk sampai dia rata ya. Sembari ditekan-tekan menjadi adonan yang basah tapi yang masih soft ya juga ya. Ya, ini sembari kita juga mendinginkan ya. Jadi ini nanti pada saat kita memasukkan tapioka, ya kita masukkan tapiokanya saat dia sudah agak dingin ya. Tidak perlu terlalu dingin sekali. Oke, setelah sudah agak hangat, kita masukkan tepung tapiokanya. Sekarang kita akan ulen sampai dia kalis ya. Kita campur pakai spatula dulu, nanti baru kita akan gunakan tangan. Sembari kita ambil kuku pinggirnya. Oke, nah sekarang kalau sudah bisa diulen dengan tangan, kita gunakan tangan. Kalau masih basah, saya lakukan ulunan berapa kali sampai dia kalis. Tambahkan sedikit tapioka. Bisa lihat ya. Ya, terus diadon sampai dia kalis. Satu kali lagi. Dia akan terasa ya adonannya mulai lentur ya. Konveksinya ya seperti ini. Kita bisa diamkan nanti sekitar 5-10 menit ya sebelum kita membagi adonan menjadi 40 gram ya per adonannya. Nanti kita isi fillingnya. Oke, sekarang kita sudah istirahatkan sekitar 5-10 menit. Kemudian kita ambil 40 gram adonan. Ya, kita bisa juga tetap tambahkan, siapkan di sini tapioka ya untuk supaya tidak lengket. Sebelum kita membuat bulatan bisa diberikan sedikit tepung tapioka di tangannya supaya nggak gampang lengket ya. Kita buat mangkok, jangan terlalu tipis. Ya, oval seperti ini, kemudian kita isi. Ya, kita pastikan padat ya. Kemudian kita tinggal menutup bagian atas. Kemudian kita buat lipatan. Dan kalau mau seperti ini juga bisa ya sebenarnya. Tinggal kita buat lipatannya. Angkat, gulung, lipat. Karena tangan goreng untuk dumplingnya kalau lebih sekitar 500 ml ya. Api dipastikan panas ya, tapi kepanasannya adalah sedang cenderung kecil. Jadi jangan terlalu besar, kalau nanti dia bisa meletus. Nanti kita harus bolak-balik dengan cepat. Setelah minyak panas ya, kita pastikan panas, kemudian kita kecilkan api. Lalu kita goreng bolak-balik. Jadi kita balik. Oke, ini kita jadi pastikan minyaknya panas pas ya. Api nanti sudah kita kecilkan. Ya, jadi dia tidak terlalu coklat, ya warnanya tetap putih. Ya, walaupun nanti dia akan matang sampai ke dalam. Sini kita lihat bahwa dia dengan menggunakan minyak lapa barco yang dipakai untuk menggoreng bisa sampai 6-7 kali menggoreng. Jadi ini hasilnya yang pasti adalah perfect ya. Untuk gorengannya juga kriuk bagus ya. Di sini kita tidak menggoreng sampai kecoklatan ya, tapi kita membuatnya dia matang. Ya, ini memang kita bisa gunakan 2 kali menggoreng. Yang pertama adalah membuatnya dia menjadi padat. Kemudian nanti setelah ada odol, misalnya kalau kita jualan nih, kita tinggal masukkan untuk gorengan yang kedua. Ya, sampai seperti ini hasil gorengannya. Dan
ya, matang, perfect. Dilihat dari dia sudah tidak ada warna gelapnya lagi, sudah jadi putih. Ini berarti sudah siap untuk dihidangkan. Nah, sudah selesai fried crystal dumpling kita kali ini yang menggunakan isian sayur papaya ya, yang juga membuat dia gurih tambah dengan ebi. Ini bisa menjadi hidangan appetizer, pembuka, ataupun hidangan snack yang bisa kalian sajikan di sela-sela kita makan siang atau makan malam. Dan bisa juga menjadi ide untuk jualan teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk sahabat Barco sudah bersama saya. Sampai jumpa di The Art of Healthy Cooking dengan minyak kelapa Barco bersama saya Chef René Tanker. Sampai jumpa di resep berikutnya.